Cerita rakyat kisah tragedi cinta Joko Tingkir. Nama aslinya adalah Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kepu Kenanga, murid Syekh Siti Jenar. Lahir pada abad 15 ketika kekhalifahan Islam Turki menjadi penguasa dunia. Setelah penaklukan ibu kota Bizantium Romawi, Konstantinopel, Joko Tingkir adalah pejabat penting di kerajaan Islam Demak, yaitu kerajaan Islam yang menguasai tanah Jawa. Kisah dongeng tragedi cinta Joko Tingkir. Alih-alih membandingkan bayinya yang baru lahir ke sebuah sungai, sesuai dengan tradisi yang berlaku di keluarga mereka, Nyi Ageng Pengging didampingi mertuanya Nyi Ageng Tingkir justru mengalami peristiwa tragis dan mengejutkan, yakni melihat Kepu Kenanga, suaminya yang tercinta, mati terbunuh. Dalam marah dan panik, Nyi Ageng Pengging coba mengejar para pembunuh, namun gagal. Nyi Ageng Pengging malah terpeleset jatuh ke sungai yang mengakibatkan Nyi Ageng Pengging mati seketika. Sementara bayinya yang terlempar nyaris disantap oleh seekor buaya pemangsa. Tetapi keburu diselamatkan sepasang buaya putih setelah lebih dahulu bertarung menaklukkan buaya pemangsa. Pasangan buaya putih tersebut kemudian membawa sang bayi ke goa, tempat mereka bersarang untuk dirawat dan dihidupi. Dan terjadilah keajaiban itu. Memasuki usia 5 tahun secara mengejutkan, salah satu telur pasangan buaya yang belum juga menetas, sementara telur-telur lainnya juga sudah lama menetas, tiba-tiba menetas sendiri dalam pelukan bocah. Nyi Ageng Pengging sempat tercengang melihat kelahiran bayi buaya. Sang bocah yang saat itu tengah kelaparan langsung menyantap air ketuban serta pecahan-pecahan kulit telur bayi buaya tersebut, yang di luar dugaan justru memberikan kekuatan fisik yang maha dahsyat kepada dirinya, di luar kekuatan manusia normal pada umumnya. Oleh pasangan buaya putih, anak manusia yang mereka anggap anak sendiri itu kemudian mereka beri nama Jaka Tingkir. Sementara bayi mereka sendiri yang baru lahir diberi nama Joko Tangkur dan dianggap saudara oleh Jaka Tingkir. Khasiat apa yang dimakan oleh Jaka Tingkir terbukti 5 tahun kemudian. Jaka Tingkir mampu menaklukkan seekor banteng liar yang nyaris menyeruduk dan menghabisi nyawa Ayu Pembayu, bocah perempuan seorang konglomerat bernama Trenggono, dan sekaligus juga mempertemukan Jaka Tingkir dengan nenek kandungnya, yakni Nyi Ageng Tingkir, yang setelah melihat tanda lahir di tubuh Jaka Tingkir langsung mengenali sang bocah sebagai cucunya yang hilang 10 tahun silam. Jaka Tingkir pun kemudian tinggal bersama neneknya sambil sesekali diperbolehkan berkumpul dengan keluarga angkatnya, para buaya putih. Lalu malapetaka itu pun terjadi. Untuk menghormati kepahlawanan Jaka Tingkir yang menyelamatkan putri tercintanya dari amukan banteng, Trenggono mengundang Jaka Tingkir dan neneknya menghadiri jamuan makan di puri kediaman Trenggono yang justru berbuntut mengejutkan. Nyi Ageng Tingkir yang mengenali Trenggono sebagai salah seorang pembunuh ayah Jaka Tingkir langsung menyeret pulang cucunya, lalu menceritakan siapa dan peristiwa apa yang telah menimpa kedua orang tua kandungnya, yang menimbulkan kemarahan serta dendam dalam diri Jaka Tingkir untuk membalas kematian kedua orang tuanya suatu saat kelak. Niat serta kemarahan yang tidak mau menyebabkan Jaka Tingkir dan Ayu Pembayu berpisah dan tidak mungkin lagi berhubungan satu sama lain, meskipun mereka berdua diam-diam sudah saling jatuh hati pada pandangan pertama. Namun takdir berkehendak lain. Memasuki usia dewasa, saudara buaya Jaka Tingkir, yaitu Joko Tangkur, ditangkap oleh seorang pawang untuk dipersembahkan kepada Trenggono, yang saat itu sangat membutuhkan Tangkur buaya putih untuk mempertahankan stamina tubuh serta karisma dirinya sebagai pengusaha sohor dan terhormat. Hal itu membuat Jaka Tingkir marah besar dan dalam usahanya menyelamatkan Joko Tangkur, mau tak mau mempertemukan kembali dengan Ayu Pembayu. Dan cinta lama yang sempat terbunuh
hidup dan bersemi kembali. Bahkan Ayu Pembayun sampai nekat memutuskan pertunangannya dengan Kebo Pamungkas, seorang pengusaha muda yang perusahaannya ikut menopang, bahkan kemudian melakukan merger dengan perusahaan Trenggono. Pemutusan pertunangan tersebut tentu saja membuat Kebo Pamungkas marah besar, dan dalam kemarahannya, Kebo Pamungkas langsung menampilkan wujud dirinya yang sesungguhnya, yakni sesosok jin yang mengerikan, yang bangsanya pada masa dahulu telah dikempur dan dimusnahkan oleh leluhur Trenggono. Dan setelah menunggu ratusan tahun, Kebo Pamungkas melakukan pendekatan usaha sekaligus kekeluargaan dengan menikahi Ayu Pembayun demi mencapai sebuah tujuan mengerikan yang sudah lama ia rancang, yaitu membalas dendam atas kematian para pendahulunya, sambil sekaligus melahirkan dan membangkitkan kembali bangsa jin yang telah lama punah melalui rahim Ayu Pembayun. Petaka itulah yang harus dihadapi dan harus dituntaskan oleh Jaka Tingkir, balas dendam atas kematian orang tuanya, sekaligus menyelamatkan kekasihnya, Ayu Pembayun, dari angkara murka sang jin.